Shalom, selamat datang di Ibadah Roket untuk minggu hari ini. Dan saya pada video kali ini akan memberikan arahan dasar mengenai pelatihan yang akan saya berikan pada saat live session nanti. Jadi video ini hanya bersifat sebagai arahan dasar saja, pemahaman, hingga akhirnya nanti kita akan mengadakan live session pada Google atau Zoom, ya. Tapi sebelumnya saya akan berdoa terlebih dahulu, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala hal yang sudah Kau berikan. Berikan hikmat, berikan pengurapan turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dasar yang harus dimiliki oleh para remaja pada saat menonton video ini, khususnya dalam hal memuliakan nama-Mu melalui sosial media Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, baik pada saat proses rekaman ini dilakukan maupun sesudah proses rekaman ini selesai. Hingga akhirnya apa yang saya sampaikan, apa yang hamba sampaikan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang yang menontonnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah semua untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak muda remaja nih ya, sekarang kan saya udah banyak ngomong. Setiap kali saya berbicara di depan video yang kalian tonton ini, saya selalu menyuarakan mengenai sosial media dan juga perkembangan zaman yang ada dan terjadi pada saat ini. Nah, khususnya pada bidang sosial media yang kalian pakai, TikTok, Facebook, Instagram, apapun itu, saat ini sebenarnya nih, kalian tuh bukan lagi sebagai penikmat konten yang disajikan pada sosial media. Apalagi yang disajikan adalah, yang bikin ya, adalah orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus kebanyakan gitu kan. Tetapi sekarang nih saatnya kalian juga harus naik tingkat menjadi pencipta konten pada sosial media. Agar apa? Agar nama Tuhan diberitakan dan semakin dimuliakan. Nah, sebenarnya pada kelas sesudah saya melakukan rekaman ini, saya sangat berharap sekali kita bisa bertemu secara langsung melalui media lain, baik melalui Zoom maupun melalui Google Meet. Nanti akan saya kondisikan. Karena apa? Saya ingin memberikan kepada kalian secara langsung pelatihan how to-nya. Karena kalau melalui video aja nih, kalian hanya menerima satu arah dari saya. Sedangkan kalian belum tentu memahami apa yang saya maksudkan secara real atau secara praktisnya gitu. Jadi ketika saya menyampaikan hal ini, pahami ini sebagai bentuk informasi dasar yang harus kalian ketahui agar apa nanti pada saat kita melakukan pelatihan kita udah paham, memiliki satu konsep, konsep yang benar bahwa apa yang akan saya kerjakan itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik dan memuliakan Tuhan tentunya. Begitu. Nah, pada sesi ini, saya akan mengajarkan kepada kalian tentang bagaimana caranya membuat sebuah konten pada sosial media kalian. Kalau ngomong sebuah konten berarti butuh praktek ya. Nah, oleh sebab itu, tolong kalian pahami dengan baik dan benar apa yang akan saya sampaikan mengenai dasar dari pembuatan konten itu sendiri. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita simulasi nih, beneran bikin konten, itu kalian udah punya pemahaman pola pikir yang benar mengenai bagaimana caranya bikin konten tuh yang benar gitu. Khususnya konten yang memuliakan Tuhan. Nah, saya akan mengajarkan kepada kalian itu secara detail bagaimana caranya membuat sebuah konten pada sosial media kalian. Di mana konten tersebut itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di luar sana yang membutuhkan kasih Kristus. Banyak loh yang orang-orang di luar sana tuh haus konten, haus hiburan, haus sesuatu hal yang sifatnya dapat dikonsumsi melalui media sehubungan dengan kondisi yang saat ini terjadi, work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, segala sesuatu dilakukan dari rumah, berkomunikasi menggunakan segala hal yang bersifat elektronik, dan mau nggak mau harus kita lakukan gitu. Dan konten tersebut pada saat ini akan sangat banyak dikonsumsi oleh orang. Apalagi kalau konten kita bisa FYP ya, kalau yang biasa nonton TikTok. Jadi bisa dilihat oleh banyak orang. Wah, tuh menarik banget.
Untuk buat konten yang perlu kalian sadari tidak perlu terlihat rohani, tetapi sangat perlu untuk berdampak, khususnya memiliki nilai-nilai yang berhubungan dengan the value of Christ atau nilai kekristenan. Itu ada pada konten kalian. Nah, tapi gini nih, sebelum kita bahas tentang bagaimana menciptakan konten, kita harus memahami terlebih dahulu dasar yang Tuhan telah berikan dengan baik agar kita bisa bergerak menciptakan konten. Kita memahami maksud dan tujuan dari pembuatan konten tersebut. That's the right idea. Itu adalah ide yang benar. Supaya apa? Supaya konten yang kita ciptakan tuh benar-benar memiliki dampak gitu. Nih, yang harus kalian pahami. Tertuang pada Matius 28 ayat 19-20. Siapa yang nggak kenal nih? Ayat yang udah populer, everyone knows, every Christian knows about this verse pada chapter 28 yang menyebutkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman loh. Tuhan jelas dikatakan di Matius 28, 19, 20 ini, bahwa kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Apalagi sekarang nih, ya, ada sosial media loh. Ngomongin mengenai pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan sebagainya. Lewat apa sih? Sosial media. Lewat media internet. Nggak perlu kita kayak dulu terbang ke sana, terbang ke sini. No. Use your finger, gunakan jari kamu untuk menciptakan sebuah konten yang menarik untuk memberitakan nama Tuhan. Jadi kita harus pahami dulu nih, perintah Yesus. Kita harus pergi memberitakan Injil. Ingat, ini adalah fokus dari apa yang harus kita pahamin dulu ya. Dan harus kita pahami secara keseluruhan. Bersama-sama kita harus pahamin tentang ini. Karena ini adalah fokus yang Tuhan ingin kita lakukan melalui apapun perbuatan kita sehari-hari. Spread the gospel, tell the truth about Jesus, beritakan Injil. Penting banget itu. Karena apa? Setiap apapun yang kita perbuat, termasuk bikin konten nih, kita harus punya tujuan akhir tuh yang seperti ini, yang tertuang pada ayat ini, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi jangan takut, sebab Tuhan udah berjanji tuh bahwa Tuhan akan menyertai kita. So don't be worried. Nah, kebanyakan kita ngerti firman ayat ini tuh ngerti banget. Oh, ada di sini gitu kan. Terpampang nyata, apalagi kalian anak remaja. Weh, perintah agung Tuhan Yesus apa sih? Tahu, hafal. Pertanyaannya nih, how to kalian bisa melakukan itu? Nah, sekarang kalian udah banyak pegang device kan, banyak pegang sosial media di handphone kalian. Cara yang simple dan sederhana making a content yang berbau kerohanian. Meskipun tidak terlihat rohani, but impactful, berdampak, itu penting banget. Jadi jangan sampai kita hanya tahu, oh iya ayatnya di sini, but we don't know how to do, but we don't know how to work with. Bener nggak? You know, kamu tahu ayatnya di situ, tapi how to-nya gimana? Nggak ngerti. How come? Gimana bisa ngomong memuliakan Tuhan, apalagi baptisin orang segitu banyaknya untuk dibawa ke Tuhan? Kita harus mulai berpikir ke situ. Kita menabur nggak masalah, yang nuai orang lain nggak masalah, tabur aja banyak-banyak, ya kan? Sambil berdoa ini konten gitu, supaya apa? Orang yang melihat tuh jadi melihat kemuliaan Tuhan gitu. Nah ini ya. Saya telah mempelajari banyak sekali literatur di Alkitab dan ternyata seru loh. Untuk bikin konten itu sebenarnya mudah karena petunjuknya itu udah ada jauh sebelum terlahir internet loh di dunia ini. Bible, Alkitab itu ternyata memiliki
prediksi yang luar biasa in the future. Sampai hari ini, sampai masa depan nanti ada udah prediksinya. Bahkan bikin konten pun kita bisa ambil dari sini. Hal ini nih dicetuskan oleh Paulus yang sebenarnya sudah memberikan petunjuk tentang bagaimana kita harus membuat konten pada sosial media kita sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan. Mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget nih? Paulus tuh jelas banget ngomong. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Wah, tuh pikirin semuanya. Tuh bikin konten tuh begitu isinya. Jadi gini, dari tadi ayat yang udah saya sebutin, itu kita bisa menurunkan lagi nih, point to point. Kita bikin point to point, di mana dalam pembuatan konten itu udah harus memikirkan semuanya yang baik dan harus mengandung beberapa unsur kreatif dan strategis tentang hal-hal yang sudah disebutkan. Kalau saya catat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal. 7 hal kalau kalian bikin konten ya. Apa aja? 1, bersifat benar. Apa sih bersifat benar? Bersifat benar itu mengandung kebenaran. Jadi kontennya itu ada muatan kebenarannya. Kebenarannya apa? Firman Tuhan. That's the right thing should do. Should put into your content. Jadi lu masukin tuh, kalian masukin konten-konten yang bersifat benar atau mengandung kebenaran. Banyak tuh, ini prakteknya nanti saya ajarin ya. Saya kasih tahu dulu jabarannya, prakteknya nggak bisa saya rekam. Saya nggak mau, karena saya pingin lihat kalian secara real bikin tuh konten gitu. Nggak mau cuman ngomong doang, bukan saya gitu ya. Saya maunya kalian bener-bener creating konten. Pahamin dulu tapi nih, basicnya, fundamentalnya ini pahamin dulu ya. Ingat, yang pertama tadi apa? Bersifat benar atau mengandung kebenaran, penting banget tuh. Kemudian yang kedua, konten harus semua hal yang mulia, berisi semua hal yang mulia. Mulia tuh gimana sih? Yang baik, sopan, baik, bener gitu. Ya. Dan tentunya memuliakan nama Tuhan, gitu. Bukan yang jelek-jelek, enggak. Tapi semua hal yang mulia. Mulia tuh baik. Yang memuliakan nama Tuhan tuh penting banget tuh, garis bawain. Yang ketiga, harus mengandung unsur keadilan atau tidak memihak sisi tertentu. Ngerti nggak maksudnya? Tidak memihak sisi manusianya, tidak memihak sisi kondisinya, tetapi kembali lagi, hanya memihak sisinya Tuhan. Yang kalian bahas, sisinya Tuhan, kacamatanya Tuhan. Yang dilihat adalah sisinya Tuhan. Adil dan benar, baik dan mulia. Gitu. Yang selanjutnya keempat, semua hal yang suci. Saya bilang suci ya. Suci itu bersih dari hal-hal yang bersifat negatif. Banyak hate speech lah, pornografi lah, atau hal-hal sifat apapun yang akan muncul di sosial media tersebut tuh harus suci. Kalian harus memang motivasi yang kalian bikin tuh juga harus benar tuh. Saya yakin kalau motivasi kita benar, motivasi kita suci nih, hasilnya nanti juga bagus. Berdampak. Nah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, semua hal yang manis dan menyenangkan. Manis itu adalah hal-hal yang sangat bisa dinikmati keberadaannya atau kondisinya agar apa yang kita ciptakan memiliki hal yang membangkitkan semangat, hal membangkitkan gairah untuk menjalani kehidupan, hal untuk bisa menolong orang lain yang terpuruk, hal yang bisa membuat orang termotivasi, hal yang bisa membuat orang menjadi lebih baik. Tuh, hal yang manis itu begitu, ya. Kemudian sedap didengar. Sedap didengar adalah
mengandung perkataan yang membangun, positif, dan tidak mengandung hate speech atau perkataan yang negatif. No. Ya, semua perkataannya harus sedap didengarin tuh konten tuh. Supaya orang juga sekarang kan udah banyak ya, capek dong dengerin berita begini, berita begitu. Waduh, pusing. Isinya tuh kalau saya lagi research nih ya, research atau meneliti nih setiap sosial media dan perkembangannya tuh. Pusing saya kadang melihatnya. Isinya kontennya begitu aja gitu. Yang nggak membangun, yang membangun ada, tapi persentasenya kecil. Sifatnya hanya konten yang, mohon maaf nih, muatannya apa sih gitu. Bobotnya bagaimana sih gitu. Bobotnya kecil, hanya sekian persen gitu. Nah, saya harap ketika kalian mengerti hal ini, kalian bisa menciptakan konten yang berbobot gitu. Khususnya konten yang memuliakan nama Tuhan gitu ya kan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, itu berisi hal-hal yang bersifat kebajikan dan patut dipuji. Jadi kontennya tuh bener-bener harus yang mengandung sifat kebajikan dan patut dipuji, bukan dicerca gitu. Udah bikin konten capek-capek, dicerca lagi ya kan, nggak mau dong. Jadi bikin kontennya tuh yang bersifat kebajikan dan patut dipuji, itu yang paling penting. Biar apa? Kalian memuliakan nama Tuhan. Udah capek bikin konten, dicerca lagi. Nggak enak dong. Ya kan? Nah, supaya kalian enak bikinnya, ikutin acuan ini. This is revolutionary from the Bible, how you to create content gitu. Nah, ketika kalian create konten, nanti kita akan praktek ya, langsung on class, live session dengan saya. Kita benar-benar praktek bikin konten. Supaya apa? Supaya kalian benar-benar paham apa yang saya maksudkan di sini. Kalau saya cuma bacain begini, kalian ngerti. Udah, habis ngerti, udah lupa deh. Nggak nonton video ini, udah lupa. Oh iya bagus, khotbahnya keren, udah. Saya nggak berharap kalian puji khotbah saya keren. Nggak. Yang saya harapkan adalah ketika kalian sendiri bisa jadi keren. Tuh. Bisa bikin konten yang bagus, yang menarik tuh, keren. Itu yang saya harapkan. Saya nggak perlu dipuji. Yang saya harapkan kalian bisa menjadi seseorang yang bermanfaat, yang berguna, dan tentunya memiliki bobot dan juga value yang luar biasa, khususnya the value of Christ inside of you, tentunya gitu ya. Jadi, sekali lagi saya ingatkan buat kalian, ini adalah video yang sifatnya hanya sebagai pengarahan dasarnya aja. Dan saya mau kalian belajar sama saya. Sejam, 2 jam, it's okay for me. Yang penting kalian punya quality. I need your quality. Saya nggak butuh orang-orang yang sifatnya hanya pinter ngomong. Ngerti firman? Ya, ngerti gue firman. Ya, gue ngerti, pinter gue ngomong gitu. But you can practice. Kalian nggak bisa realisasikan firman itu. God wants you, Tuhan ingin kalian merealisasikan apa yang Tuhan inginkan. Gimana kalian bisa jadiin semua bangsa murid kalian? But you don't act. Kalian nggak aksi, nggak beraksi. Cuman lingkarannya di situ-situ aja. No, go spread the gospel. Kan? Kalau lingkungannya cuma di situ, lingkarannya di situ aja ya. Maaf ya, sorry to say, kalian egois dengan keselamatan kalian. Maaf. Kalian egois sama keselamatan kalian. Kalian udah diselamatin. Seneng dong. Selamatin jaminan masuk surga loh. Tapi kalian ketika lupa akan keegoisan bahwa ternyata masih banyak orang yang butuh diselamatkan. Maaf ya. Sorry to say, kalian akan saya sebut sebagai seorang yang egois. Saya harap kalian nggak akan jadi egois. Nah, ketika nggak mau jadi egois, yuk kita praktek dari hal kecil dulu, bikin konten, punya hati dulu nih untuk jiwa-jiwa yang lain, ya, punya jiwa-jiwa hati dulu nih untuk orang lain, diselamatin. Cara sederhananya dulu, nggak usah kita nge-track gitu, nggak usah. Cara yang cantik aja. Your social media, smart choice. Ada sosial media kok, kenapa nggak lu pakai gitu kan? Cara nyebarinnya juga nanti bisa, kalian saya ajarin ya.
tenang aja. Nah, jadi gitu ya. Untuk detailnya, kita tuh akan simulasi secara langsung dengan kalian. Agar kalian tuh paham apa yang akan saya sampaikan di sini gitu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tuh. Dan saya harap kata-kata itu bisa jadi perenungan juga bagi diri saya dan juga diri kalian gitu ya kan. Dan dari hal ini, maka kita harus fokus tujuan dari semua yang akan kita buat. Tahu nggak tujuannya di mana? Tertera pada Filipi 4 ayat 5 tuh baca ya. Kalau nanti siapa tahu muncul di layar mana nih? Gini. Nah, gini. Nah, di sini nih. Yang edit biar capek. Di sini nih. Nah, ayatnya muncul ya Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan tuh udah dekat. Nah, kalau kalian sadar bahwa Tuhan udah dekat ya, meskipun kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan, sebab Tuhan datang seperti pencuri yang dijelaskan di 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang tuh seperti pencuri pada malam hari. Nggak ngerti loh kapan Tuhan datang, beneran deh. Mumpung Tuhan belum datang, kita masih dikasih kesempatan hidup, yuk gitu. Kita benar-benar menunjukkan kebaikan hati kita agar diketahui semua orang bahwa kita adalah pengikut Kristus gitu. Muliakan nama Kristus dari hal sederhana dulu aja deh, nggak usah hal terlalu muluk gitu kan. Hal sederhana apa yang kita bisa, udah titik. Nah tuh, content creator. Jadi selebgram boleh, muatannya ya kayak tadi yang udah saya sebutkan gitu kan. Nah, kalau kalian udah paham ini semua nih, kita tuh harus mengetahui tentang hal ini. Jadi, kita harus mengerjakan. Kalau udah tahu nih ya, udah yang saya jabarin tadi nih, nah, kita harus mengerjakan dan melakukannya. Seperti halnya yang tertulis pada Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima tuh dengerin. Dan apa yang telah kamu dengar ya, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Oh, kebenarannya udah saya sampaikan, lengkap nih. Udah tahu kan, kalau udah denger kayak begini detailnya. Now it's time for you to start. Saatnya buat kalian untuk memulai. Muliakan Tuhan dengan hal yang terkecil. Bikin konten lah, apapun itu, whatever it is. Do your best. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan jadikan bangsa, semua bangsa itu muridnya Tuhan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Gitu. Jadi kita akan bertemu, saya rasa cukup ya, ini fundamental dasar yang harus kalian pahami. Ada beberapa poin, kalau masih nggak paham juga dengan poin-poin yang saya sampaikan, putar lagi, nggak apa-apa, putar lagi. Dari awal sampai kalian paham. Dan saya akan menanyakan mengenai, pada saat live session nanti ya, apa aja sih cara bikin konten tuh yang udah ancient technology from Paulus ya. Teknologi, Bible it's such a good technology. Sampai hari ini masih valid loh. Reliable and valid. Nah, gitu ya. Jadi kita akan ketemu di live session. Kalian pahami lagi, putar lagi videonya. Bikin lagi yang bagus. Nanti kita akan bertemu. Kita akan rumuskan bersama bagaimana bikin konten yang bagus. Oke? Saya rasa cukup. Fundamental dasar yang akan saya berikan. Arahan dasarnya seperti ini. Kalian pahami, kalian pelajari ulang kembali. Dan pada saat kita bertemu nanti live session, saya harap kita sudah nempel di otak tentang apa yang dikatakan Paulus tadi dan juga semua hal yang bersifat ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Yesus Kristus ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu ada turun atas saudara-saudara hamba yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus. Biarlah termateraikan di dalam hati mereka dan biarlah mereka melakukan, Tuhan, apa yang telah mereka dengar. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas,
Hamba memiliki kapasitas juga terbatas Tuhan, tetapi biar Engkau sumber yang tidak pernah terbatas Tuhan, memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami untuk terus melangkah memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang beracara atas kehidupan kami, dan biarlah apa yang kami kerjakan senantiasa memuliakan nama-Mu, khususnya melalui gadget kami, dan juga sosial media kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, ya. Kita ketemu nanti pada saat live session di pelatihan khusus dari saya, nanti pada hari yang kita akan sepakati bersama, ya. Tuhan Yesus berkati, bye.